Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi oleh Allah sekian banyak kenikmatan yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi Allah akan senantiasa membuka mata hati kita untuk menjadi semakin lebih baik. Ibu-ibu, pada hari ini kita mengkaji khusus yang berkaitan dengan keikutsertaan, keterlibatan perempuan di dalam membangun masyarakat apa, Bu? Masyarakat Islam. Ya. Jadi ini kita bermasyarakat. Ya. Jadi kalau ada istilah ukhuwah Islamiyah, itu artinya pedoman hidup. Ya. Bagaimana Allah itu mengatur hubungan di antara sesama manusia. Ya, jadi Islam mengajarkan kaitannya dengan bermasyarakat itu dimulai dari tetangga. Ada yang haknya 3, ada yang haknya 2, mungkin dulu sudah pernah dibahas, dan ada yang haknya hanya 1. Mereka bukan keluarga kita, tidak seagama, tapi mereka adalah tetangga kita. Itu di dalam Islam ada aturan-aturan. Jadi ukhuwah Islamiyah itu artinya pedoman bermasyarakat bagi umat Islam. Ya, jadi bermasyarakat itu, berbangsa, bernegara itu bagian daripada tugas khalifah di muka bumi ini. Ya, sehingga kalau kita melaksanakan tugas-tugas itu, ya, tugas-tugas itu secara sempurna, tidak melihat kaitannya dengan kita perempuan, kok perempuan nggak usah ikut-ikut, ya. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah, maka manusia itu bukan hanya laki-laki. Ya, bukan hanya laki-laki. Maka pada Quran surat Al-Ahzab ayat 35 ini terkait dengan tuntutan perempuan di masa Rasulullah yang bernama Ummu Amarah Al-Ansariyah. Dia datang menghadap Rasulullah mempertanyakan kenapa perempuan kok tidak masuk di dalam kitab ilahi. Artinya tidak disebut secara khusus. Jadi ini perempuan, Bu, yang berani menanyakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul memberikan komentar, aku tidak melihat segala sesuatu di dalam Al-Quran, katanya Ummu Salamah ini kepada Rasul, kecuali untuk laki-laki. Dan aku tidak melihat perempuan sedikit pun disebut. Padahal kalau sudah amanu, berarti tersirat di dalamnya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Namun Ummu Amarah Al-Ansariyah
dari Ansor, perempuan Madinah. Dia adalah perempuan yang kritis, menanyakan, menuntut kepada Rasul kaitannya dengan ayat-ayat yang sudah turun, kok tidak ada yang disebut secara khusus terkait dengan perempuan. Akhirnya Allah yang maha mendengar perbincangan Ummu Salamah dengan Ummu Ammarah, ya Ammarah bukan amarah ya Bu, ya Ammarah pakai ain, ya dengan Rasulullah, maka Allah menurunkan kepada Rasulullah untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan perempuan yang menanyakan khitab. Khitab itu sasaran yang dibahas. Untuk perempuan, maka Allah menurunkan Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Ada yang bisa bantu membaca? Nggih, monggo Kak Sita. Nggih, 35. Jadi latar belakang turunnya ayat 35 itu datang dari sebuah pertanyaan perempuan. Kadang-kadang ada orang yang yang meremehkan perempuan. Nggih. Sudah. Wal muslimati, panjang. Enggak ada anya, a'addallahu, enggak ada wawunya ya. A'addallahu lahum. Dari a'addallah. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirati. A'addallahu. Azima, azima. Ya, nggih. Akhirnya Rasul diberitahu oleh Allah untuk jawabannya, di mana perempuan disebut secara khusus berdampingan dengan laki-laki. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, ya aslama, tunduk patuh. Islam itu prestasi lahir ketundukan, ya tunduk, jadi yang tunduk kepada aturan-aturan Tuhannya. Wal mu'minina wal mu'minati, dan laki-laki dan perempuan yang beriman. Ya, jadi tunduknya itu karena berdasarkan keimanan. Wal qanitina wal qanitati, laki-laki dan perempuan yang qanitat. Apa qanitat itu, Bu? Ya, tetap dalam ketaatannya. Dia berkomitmen sebagai hamba Allah yang selalu taat. Enggak Senin Kemis taatnya. Senin Kemis ngaji puasa, Selasa enggak taat lagi. Enggak begitu. Jadi tetap, jadi qanitatun hafizatun. Nah, itu di surat An-Nisa.
Perempuan yang tetap dalam ketaatannya, mereka akan menjaga kehormatan dirinya sebagai perempuan. Ya, itu artinya ya. Was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki dan perempuan yang benar. Benar apanya, Bu? Benar Islamnya, benar ketaatannya, benar pergaulannya, benar omongan, benar angan-angannya. Banyak kan perempuan berangan-angan tapi nggak benar. Ya, benar memilih pasangannya, benar memilih pemimpinnya. Benar itu luas. Artinya wabil haqqi nazal, benar sesuai dengan aturan-aturan Tuhannya. Ini enggak melihat jenis kelamin. Wassabirina wassabirat, laki-laki dan perempuan yang sabar. Sabar itu menahan diri untuk selalu mencari jalan keluar. Sabar itu bukan diam, tapi sabar itu menahan diri untuk bahwa hidup itu enggak ada jalan buntu, pasti ada jalan keluar. Allah enggak suka dengan orang putus asa. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menerima cobaan, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mendidik, sabar dalam berdakwah. Ya, dakwah itu bukan ceramah, mengajak, bukan mengejek. Ya, mengajak. Yang tidak bisa basyiru wala tunafiru, gembirakan mereka, jangan ditakut-takuti. Yassiru wala tu'assiru, kata Rasul, mudahkan jangan dipersulit. Umat-umat dakwah yang masih diajak itu jangan ditenteni. Ya, yang sudah umat ijabah, yang sudah mampu menjawab, sudah paham Islam, maka terus diluruskan. Diajarkan ini loh yang lurus. Al-Quran itu seperti ini. Nah, kalau masih baru, itu ada tahapan-tahapan dakwah yang, tapi jangan terus jadi umat dakwah terus. Ya, kalau sudah ini ya, kalau sudah termasuk sudah dakwah, sudah ijabah, sudah mampu menjawab, sudah banyak ilmunya yang dipahami, maka perlu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Wal khasyi'ina wal khasyi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Khusyuk itu apa, Bu? Artinya khusyuk itu apa? Tumak nina itu tenang. Khusyuk itu apa? Bukan hanya pada sholat. Ya, apa khusyuk itu? Ya, khosya'at, kepada Tuhannya. Ya, bahwa Allah itu satu-satunya yang paling penting daripada yang lain. Sekarang kan banyak orang takut gak dibolo. Ya, itu khusyuk, fokus. Jadi istri fokus sebagai istri, jadi hamba fokus sebagai hamba, jadi ibu fokus, jangan disambi-sambi. Artinya fokus mikir bagaimana kelangsungan anak cucu, kan gitu. Banyak yang gak khusyuk, mikir dirinya terus anaknya gak dipikir ya apa kok. Harusnya kan menjadi orang solih yang solihul muslih, soleh dirinya mensolihkan juga yang lain. Ya, kalau sudah soleh, solihkan juga yang lain. Kemudian wassa'imina wassaimat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Ya, menahan, kalau sudah puasa itu ditahan semuanya. Rendah balas dendam gitu ya. Siang nggak makan terus
Ini malamnya kayak hari raya. Sembarang dimakan. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Laki-laki dan perempuan yang mampu memelihara farjinya. Apa farji itu, Ibu? Farji itu apa? Kemaluan. Ya, laki-laki kalau sudah dihitan, kemarin ada cucu ponaan hitan, mbah nggak bisa ya ke sini, tak gitu kan. Saya telepon, tak tolong mbak video call gitu sama ininya, sama ibunya. Ya, kalau sudah dihitan toh, sekarang tidak boleh ada yang melihat kemaluanmu itu yang sudah dihitan. Burungnya itu nggak boleh loh ya. Sekarang sudah cawik sendiri. Ya nggak boleh melihat, yang nggak boleh dilihatkan orang. Ya itu nanti kata mau ngomong ke depan untuk istrinya, itu kamu ibunya yang menjelaskan nanti. Ya kenapa? Karena itu harus dijaga. Kehormatan itu dari kemaluan itu. Ketika perempuan itu sudah mulai haid, ajari tolong dijaga, ini yang kehormatan ya. Ini kehormatan perempuan yang harganya mahal. Ini hanya untuk suamimu ya nak. Banyak mek hitan tok nggak dipahamkan. Nggak dipahamkan. Setelah dihitan berarti itu kan termasuk toharo suci. Jangan sampai ini bagaimana caranya cawik. Kalau sudah berani menjaga kehormatannya, maka tidak akan ada laki-laki dari anaknya ibu muslimah yang rajin ngaji itu yang memperkosa perempuan. Kalau nggak nikah kan perkosa, tapi suka sama suka yang perempuan juga begitu. Ya, saya kemarin kok nek enak-enak ya dilakoni sendiri, nek ruwet kok ngajak mikir aku gitu loh. Bu ini hamil sudah 4 bulan, naudzubillah, anak cucu diselamatkan ya Bu. Ini sudah hamil 4 bulan Bu. Dinikahkan apa tidak? Ya dinikahkan di surat An-Nur ayat 3. Laki-laki pezina nikahkan dengan perempuan pezina. Berarti kan sama berzina dia. Nikahkan dia. Di ayat 26 surat An-Nur tidak pantas. Laki-laki pezina itu dinikahkan dengan wanita baik-baik. Harus dinikahkan. Lah masalahnya Bu, laki-lakinya itu punya istri. Perempuannya masih gadis. Lah itu dipaksa atau suka sama suka? Suka sama suka. Lah saya dijak mumet tau Bu. Wong yang ngelakoni seneng-seneng. Ya sudah seperti itu. Ya menikahkan, kalau tidak dinikahkan bagaimana nanti anaknya itu? Ke depan kasihan, gak jelas ayahku siapa. Ya, ini ya Bu sekarang itu. Makanya orang maaf ya Bu, kadang yang laki kalau sudah punya suami, nggak risiko katanya. Kalau yang sudah punya suami itu loh, ada hamilnya itu kan dia punya suami. Ada yang pinter itu begitu. Yang pinter ngeles itu ya Bu. Nek gadis nek hamil disuruh bertanggung jawab. Ya anak-anak sekarang itu kan milih yang sudah mapan. Kalau orang sudah punya istri kan sudah mapan, jelas pekerjaan saya dinikahi walaupun jadi istri keberapa gitu loh Bu. Pikirannya itu sudah seperti itu. Pernah ada sudah, ya Allah sudah Prof, kenapa jenengan kok sampai ini dengan mahasiswanya, dengan ya apa Bu, wis kadung ya, sudah kadung. Ya itu ruwet jadinya ya. Jadi wal hafidina furujahum wal hafizat, anak laki-laki dan perempuan ini harus kita kenalkan bagaimana menjaga kemaluan itu. Kalau anak kita kuliah di mana, di luar kota, di ini, masa kita mau? Kita kan hanya bisa nitip sama Allah. Tapi kalau hanya nitip sama Allah, anak kita enggak kita kenalkan. Memang risikonya itu kadang-kadang
Ya nek di apa? Nek diatur kayak ngono ya gak anu, nanti sekarang nggak mau gitu loh. Pacaran tidak berhubungan suami istri itu dianggap ya kalau saya mending Bu nggak usah. Kalau sampai seperti itu. Itu ya Bu ya. Wal hafidina furujahum. Laki-laki dan perempuan yang menjaga farjinya, wadzakirinallaha katsiran, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, a'addallahu lahum maghfirata wa ajran azima. Jadi mereka akan diberi oleh Allah ampunan. Ya, wa ajran azima. Jadi memiliki sifat-sifat yang seperti ini itu akan punya nilai sehingga bisa menutupi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Ya, jadi balasan yang besar dari Allah itu bukan hanya di dunianya, tapi nanti di akhirat. Maka kalau dilanjutkan dengan ayat berikutnya, ayat 36, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ayat 36-nya, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Tidak pantas bagi laki-laki dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, kemudian ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat 36 itu yang dipegang oleh Zainab, istrinya siapa Bu? Istrinya siapa? Yang akhirnya dinikahi Rasulullah? Istrinya Zaid, anak angkatnya. Karena ayat 36 ini sebenarnya Zainab nggak suka dengan Zaid. Di batinnya dikira Rasulullah melamar untuk dirinya. Tiba-tiba kok Zaid. Tapi karena takut dengan ayat ini, akhirnya Zainab menerima permintaan Rasulullah untuk menikah dengan anak angkatnya. Ya, tapi akhirnya cerai toh Bu? Oh nggak suka. Ya, tidak suka. Nah, setelah dicerai oleh Zaid, ganti Zaid yang melamar pada Zainab untuk Rasulullah. Ini sejarahnya terkait dengan ayat 36, 37 sampai itu Allah mengajarkan bahwa anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Andaikan Zaid itu putra Muhammad, maka tidak boleh Rasulullah menikahi mantan istri anaknya. Ya, itu sebenarnya untuk contoh. Kalau enggak ada begitu, maka tidak akan ada contoh dari agama kita ini, sehingga kita bingung. Yaitu untuk menguatkan berkaitan dengan hukum yang terkait dengan masalah anak angkat. Kemudian ibu-ibu sekalian, bagaimana keterlibatan perempuan di masa Rasulullah yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap ganjaran dan balasan untuk perempuan, pahala untuk perempuan. Ya, ini Asma binti Yazid. Ya, dia dengan lantangnya menyampaikan kepada Rasulullah bahwa laki-laki diberi kesempatan melakukan sholat Jumat mengantarkan jenazah, sedangkan perempuan sholat Jumat itu dikecualikan. Ya, jadi dikecualikan. Artinya anak-anak, perempuan, orang sakit, sama budak tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat. Ya,
Tapi kalau melakukan berarti tidak diwajibkan, artinya adanya penekanan dianggap kafir itu tidak dikecualikan ya. Karena perempuan memang ada tugas-tugas yang yang fokus ya, yang punya anak kecil, yang masih merawat yang sakit. Lah kalau diwajibkan kan akan terbebani. Ya. Kemudian perempuan tidak boleh menyaksikan jenazah dimasukkan ke liang lahat. Bukan tidak boleh ziarah kubur, tolong jangan salah paham ya Bu. Ya, bukan tidak boleh ziarah kubur, tapi perempuan tidak boleh mengikuti iring-iringan jenazah ketika jenazah itu dimasukkan ke liang lahat. Maka kita kaji dengan pendekatan akal, karena perempuan itu fitnahnya apa? Semaput, akhirnya digotong oleh laki-laki. Kemudian di situ tempatnya banyak laki-laki, perempuan banyak stoknya air mata, nangisnya kadang seperti anak-anak, nangis sambil ngomel. Nah itu yang an-niyahah itu, kenapa terus perempuan tidak dibolehkan mengikuti iring-iringan jenazah ketika dimasukkan ke liang lahat. Kemudian laki-laki dilibatkan dalam perang. Ya, jadi kaitannya banyak hal. Perempuan bagaimana pakaiannya dan sebagainya itu kan kok sulit sekali menjadi perempuan. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah kalian pernah mendengar perkataan perempuan yang lebih baik dalam urusan agamanya dibanding Asma binti Yazid ini? Ya, Rasulullah senang karena perempuan itu berarti apa? Dia nantang ibadahnya itu seperti laki-laki. Mbok diwajibkan juga yang perempuan. Perempuan juga harus ikut perang gitu loh Bu ya. Karena kepinginnya setara. Ya, namun Rasulullah menjawab, sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah, tidak pernah kami melihat perempuan itu menuntut berkaitan dengan ingin ibadahnya itu seperti yang diwajibkan kepada laki-laki. Kemudian beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya kepada Asma binti Yazid, pergilah wahai Asma, beritahukan kepada perempuan yang ada di belakangmu, karena banyak perempuan-perempuan yang jadi Asma itu juru bicara. Waktu menuntut kekerasan pada laki-laki yang suka mukul, itu 40 orang perempuan yang datang ke rumah Rasulullah. Masalah memukul sehingga turun surat An-Nisa ayat 34 itu. Terkait dengan nusus. Kemudian ayat 128 kalau yang nusus itu laki-laki. Ya, jadi Islam itu mengajarkan keseimbangan. Pergilah kamu Asma, sesungguhnya perbuatan baik salah satu dari kalian kepada suami, meminta ridhonya dan mengikuti kesepakatannya, itu sudah setara dengan sholat Jumat tadi itu, dengan iring-iringan jenazah itu. Ya, tapi suami yang tentunya yang beriman kepada Allah. Kemudian Asma akhirnya pergi meninggalkan Rasulullah dengan sahabat sambil mengucapkan kalimat la ilaha illallah Allahu akbar. Saking senangnya dia bahagia mendengar jawaban bahwa setara amalanmu itu ketika berbuat baik kepada suaminya, mohon ridhonya. Ya, jadi kalau suami itu kan ketika belum menikah itu kan ridhonya orang tua, tapi setelah diserahkan oleh orang tua kepada suami, maka suamilah yang menanggung keamanan bagi perempuan itu.
Kemudian ada perempuan yang juga menuntut haknya untuk belajar. Ada perempuan yang juga ikut andil di dalam masalah berdakwah. Ya, jadi bagaimana Ibu Khadijah ya, Ummul Mukminin yang juga memberikan modal harta kepada Rasulullah untuk penegakan Islam. Ya, nggak bisa Bu, mau menang mau apa kalau nggak ada biayanya. Ya, itu butuh biaya. Nah, kemudian dalam penyebaran ilmu dan periwayatan hadis, itu juga perempuan ikut andil ya. Ada Aisyah yang sudah dikenal, ada Hafsah. Kemudian dalam jihad. Jihad itu apa Bu? Jihad itu apa? Ya. Apa jihad? Bersungguh-sungguh berjuang untuk tegaknya agama Allah. Ya. Ya memang dalam arti yang ini itu perang. Tapi perang itu maknanya banyak. Memerangi kemiskinan, memerangi kebodohan. Ya, desa tertinggal. Ya, jadi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Malang, Bojonegoro, Jawa Timur. Padahal asetnya Allah memberikan kekayaan berupa tanah dan air. Lautnya Malang Selatan itu kan menghasilkan juga gitu ya. Itu di situ. Perangnya sekarang perang di situ. Memerangi kemiskinan. Bagaimana caranya? Tapi masyarakat kita itu sekarang yang malas itu senang diberi. Ya, senang diberi kan? Dikasih uang. Ya. Ada yang satu keluarga terima semuanya. Anaknya terima bantuan untuk sekolah, suaminya dapat untuk modal kerja, istrinya juga dapat. Kalau disuruh-suruh nggak mau. Kenapa? Dia sudah dapat rutin. Jadinya apa? Jadi masyarakat peminta-minta, tidak diberi kailnya, langsung dikasih ikannya. Ini loh Bu. Sedih kalau melihat ya, kalau ibu yang sudah pernah ke Dubai itu, sudah apa, listrik nggak bayar, air nggak bayar, gas nggak bayar gitu. Padahal kita lebih, potensi alamnya lebih banyak di negeri kita itu. Ya, ada semua. Kadang-kadang kalau teman-teman enak ya tinggal di sana gak usah mikir bayar listrik. Gak usah bayar gas. Gas itu sudah masuk ke rumah-rumah. Ya, hanya di sana itu sekarang nggak bisa Bu ngaji kayak kita ngajinya di kayak kita ini di masjid. Yang ke rumah-rumah ya itu nggak boleh karena banyak masuknya teroris itu loh Bu. Dijaga ketat, yang ke rumah-rumah tuh nggak bisa sekarang. Biasanya kan dulu yang Indonesia mengadakan pengajian di rumah-rumah, itu sekarang kalau mau ngaji di masjid gitu ya. Jadi menjaga supaya tidak ada masuk ya yang justru akan merusak umatnya. Itu di sana penjagaannya itu ketat gitu ya Bu ya. Nah, untuk itulah maka jihad ini jangan hanya diartikan dalam konteks ya. Sekarang perangnya itu perang media ya Bu. Perang TikTok, perang macam-macam berita-berita di
Ya tadi malam ditelepon, Bu, Ibu ada yang ngirim undangan gitu ya. Iya, tapi saya nggak bisa buka. Ya Bu, jangan buka, Ibu. Itu kayak itu sekarang yang ini. Ya, saya nggak bisa buka. Saya sudah bilang ya terima kasih infonya. Setelah diurus ya betul ya, karena nggak ada namanya di situ, nggak ada profil. Bu betul seperti itu, tapi belum belum biru gitu ya linknya. Jadinya sekarang ini ya karena yang kena ya. Sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu keluar bersama suami mereka juga ikut membantu di medan perang. Membantunya apa? Di dapur umum, di bagian kesehatannya. Ya, di situ. Jadi ambil ya. Jadi apa? Binti Abu Bakar dan Ummu Salim itu keduanya menggulung ya, aku melihat kaitannya dengan pakaian-pakaian yang dipakai perang itu loh Bu, yang dipakai itu setelah itu dipakai gulung. Jadi perempuan terlibat di situ gitu ya. Nah, kita terlibat apa Bu? Jadi padahal pada kajian tempo hari yang berkaitan dengan syafaat itu syafaat. Kalau untuk tegaknya Islam, kita harus bantu. Ya, maka Allah memberikan balasan. Balasan apa? Kemenangan di pihak Islam. Ya. Ini 2024 ini 100 tahun dari kemunduran Islam, biasanya Allah akan menurunkan sang mujaddid, sang pembaharu. Ya. Ini kalau tidak maka kita nunggu 100 tahun lagi. Ya. Siapa yang akan menangi? Jadi kalau kita tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, mungkin karena sudah rusaknya umat Islam itu sendiri, ya nunggu 100 tahun lagi. Setiap 100 tahun pasti ada tokoh pembangunan. Pasti akan ada tokoh yang tampil untuk menyelamatkan Islam. Kalau kita kelewatan, kalau kita abaikan, ya nunggu 100 tahun lagi. Nah, enggak sungguh-sungguh. Makanya harus sungguh-sungguh. Saya kemarin ke Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Saya masuk di pelosok-pelosok. Kok onoknya baliho mek 1-2 ya. Saya tanya, saya coba yang saya kenal itu. Diambil Ibu. Gambar-gambar caleg paslo yang ini yang tidak sesuai itu diambili. Kok dilalas saya lewat di jalan, saya noleh ke kanan, numpuk di situ. Numpuk, diambili petugas. Jadi yang disukai yang tidak diambil. Itu loh Bu masalahnya. Ya, jadi kalau di Malang kan berani, tapi ketika ke desa-desa diancam sedikit itu sudah lain ya Bu ya. Nah, untuk itulah maka ibu-ibu sekalian di dalam surat Nisa, monggo yang mau baca 9596. Jika kita tidak terlibat bagaimana menurut Allah di dalam surat
An-Nisa ayat 95 96. Monggo ganti yang mau baca. Minal mu'min ulid darari. Faddalallahul wa'adallahul darajatin maghfiratan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina, tidaklah sama antara mukmin qa'idun, qa'ada yang duduk-duduk saja, tidak ikut berjuang, yang tidak mempunyai ghairu ulid darari udur. Kalau dulu di masa Rasulullah itu perang hanya yang udur itu orang tua renta, perempuan dan anak. Ya. Wal mujahiduna fi sabilillah, perbandingannya tidak sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim. Berjuang itu harta dulu. Yang kedua, jiwa, mentalitas, keberanian. Maka ada penyandang dananya. Coba di masa Nabi Musa, Fir'aun itu loh Bu, ada penyandang dananya Korun. Ya, ada yang panglima perangnya itu Haman. Maka Allah mengutus Nabi Musa untuk menjadi nabi, menjadi rasul karena menghadapi 3 kekuatan. Kekuatan harta, sekarang ada penyandang dananya semua Bu. Tapi macam-macam, ada yang menyandang dana untuk kemenangan Islam. Ada yang mengeluarkan dana supaya saya dapat proyek, supaya saya dapat jabatan, aku nitip, supaya undang-undangnya nanti dibuat seperti ini. Ada 2 kan ya Bu ya? Ya. Jadi ada bagian khusus yang memang mencari dana. Jadi kayak kelasnya di masa Rasulullah itu bagaimana Ibu Khadijah. Dia sebagai perempuan pengusaha, makanya Rasulullah itu menangis ketika Khadijah wafat dan pamannya wafat. Yang dikenal dengan Amul Husni yang diperingati di bulan Rajab itu. Kenapa? Rasulullah itu tidak jadi orang mau membunuh Rasul, itu berhitung. Kenapa? Ya kalau membunuh Rasul ya berhitung, ya nggak dikasih pinjaman oleh Khadijah. Ya, nah ada konglomeratnya yang mendukung itu loh disegani orang. Itu yang ditangisi oleh Rasulullah. Siapa yang akan mendukung perjuangan
Dulu kan takut sama Khadijah, karena itu suaminya Khadijah. Enggak dikasih dagangan nanti, enggak dikasih bagian berbisnis, bangsawan. Pamannya juga demikian. Ya. Pamannya juga seperti itu. Mendukung Rasulullah. Kedua orang ini sudah tiada. Ya, Rasulullah hampir, ya, makanya dikatakan tahun sedih, amul husni. Rasulullah diperintahkan untuk melakukan perjalanan di malam hari ke Aqsa. Aqsa itu artinya jauh. Bukan hanya nerima perintah sholat, estafet untuk serah terima estafet kepemimpinan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu diberikan kepada Rasulullah. Berat Bu Rasul itu. Karena memimpin umat sedunia. Makanya Rasulullah diperintahkan untuk menguatkan spiritual dengan menerima perintah sholat 5 waktu dan menguatkan sholat malamnya. Itu kan di surat Al-Isra. Nah, kalau pemimpinnya sholatnya jarang-jarang, bahkan gak sholat, ya, itu terus seperti apa gitu loh. Iya, karena kita beragama Islam itu semua ada aturannya. Jadi tidak sama orang yang berjuang di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya, mentalitas itu banyak orang takut kehilangan. Ya, itu jadi akhirnya pikir-pikir gitu ya. Ya, jadi pada ayat 90 itu faddalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah faddalallah melebihkan ya. Melebihkan orang yang berjuang dengan harta dan jiwanya atas orang yang duduk-duduk saja, yang tidak ikut andil. Wes sapa apa jare Gusti Allah iki padha ae. Sapa ae sing dadi wali kota dari ini gak ono pengaruh nang aku, ya aku panggasara kok. Itu orang mikir dirinya ada calon DPR RI, dia bukan orang Malang kok, enggak ini ke Malang. Padahal DPR RI itu mikir undang-undang, membuat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh presiden. Itu di situ ya Bu ya. Jadi enggak sama. Wa faddalallahul mujahidina wa'adallahul husna ya. Wa kullu wa'adallahul husna wa faddalallahul mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Ya, jadi kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan balasan yang baik, yaitu surga. Surganya bukan surga apa ecek-ecek apa receh ya Bu. Ecek-ecek. Bukan surga itu, tapi jannatul firdausi nuzula. Ya, kelas bersama Rasulullah. Ya. Allah menjanjikan pahala baik surga. Allah melebihkan orang yang berjihad atas orang yang duduk tidak ikut sama sekali, yaitu wes ra usah melok-melok, iku sudah sapa ae terserah, padha ae kok gitu loh. Terus enggak ada greget untuk bergerak saja, kadang-kadang sama Allah enggak serius. Saya akhir-akhir ini itu begini Bu, sama Allah itu begini. Kalau sekarang tidak ada kesempatan, ya Allah, dulu sudah enggak ada kesempatan.
apakah engkau akan menurunkan ababil? Apakah akan diturunkan di negeri ini ya Allah? Ibu ingat tahun 2004? Ada apa itu? 2004 tsunami. Habis pemilihan toh, Allah menyapu Aceh. Yang susah siapa? Ya ibu-ibu juga nyumbang ke sana. Allah yarhamku Farhana itu hadir di sana. Tapi mereka nggak pernah percaya kalau Allah punya cara. Allah punya cara. Jangan kenakan kepada kami yang sudah berjuang untuk menentukan pilihan yang dalam surat Al-Maidah walaupun tidak 100%, tapi ada 70% yang sudah masuk menurut kami. Kalau engkau marah ya Allah, karena ulah mereka, jangan ditimpakan kepada kami. Ini saya ngeri Bu, melihat itu. Permainannya luar biasa sekarang itu. Gak ngukur kadang-kadang. Pernah periode lalu itu tukang becak yang jadi DPR RI kan, Jakarta. Sudah bingung, nggak tahu, banyak nggak ngerti kok. Saya kadang-kadang kemarin alhamdulillah ini ku sopo. Ternyata ya Allah, Allah nunjukkan kok ada yang kirim. Oh iya, ini sudah teruji nih. Periode lalu DPR RI yang kemarin kalah sama Lanyala. Pak Najib juara di satu asalnya akhirnya nggak dapat apa-apa gitu ya. Hilang suara. Di mana hilangnya? Di kecamatan. Karena nggak ditunggu. TPS saja ibu habis nyoblos pulang kok. Ya, apakah ikut menyaksikan sampai penghitungan suara? Nggak hadir kayaknya. Malah ditinggal liburan. Saya tuh gantian ya. Nanti ibu kita sholat jamaah dulu. Nanti gantian. Di saat sholat jamaah asar atau duhur itu kesempatan. Ada yang sampai ngaku yang dicoblosin kemana, yang tidak hadir, yang tidak tersampaikan itu loh Bu. Makanya kalau ada yang golput, ini sampean ikut bertanggung jawab di hadapan Allah. Gara-gara sampean dengan teman-temannya golput itulah itu yang dipakai. Yang ke pulau-pulau yang nggak terkirim itu loh Bu. Itu sudah bukan rahasia lagi ya begitu. Terus dari kelurahan ke kecamatan. Di kecamatan itu rawan. Di kecamatan itu loh, siapa yang nunggu? Kalau di TPS kayak saya ada yang nunggu, ada saksi. Saksi itu nggak akan ikut sampai paling ngantarkan ke anunya itu, kotaknya itu ke kelurahan. Dari kelurahan ke kecamatan, siapa yang mau nunggu? Ya, makanya sekarang harus pinter IT-nya. Ya, jadi harus diremote terus perjalanan itu seperti apa. Tapi ya itu kadang-kadang pinter aja dibuat hang, dibuat apa gitu. Hilang itu gampang karena di atas langit ada langit. Ada langit gitu ya Bu ya. Nah, apa darajatim minhu? Derajat daripadanya ampunan serta kasih sayang Allah. Wa kanallahu ghafurur rahima, adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu, bahwa kalau sudah ngomong politik itu kadang-kadang terus bilang wes perempuan rausah melok-melok politik. Padahal politik itu apa sih? Hampir seluruh ajaran Islam tentang muamalah duniawiyah itu mengandung unsur politis dan ideologis. Kalau nggak ada politik, nggak mungkin sampai Islam itu di Indonesia. Ibu-ibu nggak akan ngaji. Paling masih ya itu agama nenek moyang itu paling. Kenapa kok bangsa Arab kemudian berdagang,
menikahi penduduk di daerah pantai utara? Ya, suaminya kan asalnya dari Arab terus menikah dengan orang sekitar. Itu politik. Dengan cara masuknya Islam itu lewat pernikahan. Nah, istrinya kena, ininya kena, kan keluarganya juga jadi berkembang. Itu loh Bu. Makanya kalau ada orang anti politik, hampir seluruh ajaran Islam ya tersampaikan itu lewat ya, hanya yang kotor itu yang memainkan politik di partai politik itu yang kadang-kadang seperti itu. Nah, untuk itulah dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama, masyarakat dan negara. Coba doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Minta apa? Negeri yang aman. Saya kemarin di Madura saya bilang, sudah lama tidak mendengar Madura ada carok. Kok ada carok lagi yang 2 orang bunuh 4 itu Bu. Gara-gara tersinggung masalah sepeda motor itu kan. Berarti Madura ini sudah enggak aman. Itu sudah tanda-tanda enggak aman. Ini cukup lama sudah enggak dengar berita itu gitu ya. Kemudian makmur warzuk ahlahu minas samaroti man amana billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah negerinya aman, penduduknya beriman dan makmur. Ya, masjid makmur dan memakmurkan. Jamaahnya makmur, bukan jamaah yang diberi-beri terus. Ya, itu bagaimana dikasih kail supaya bisa berusaha. Ya. Ini kadang-kadang kan ya boleh itulah sekali-kali. Akhirnya apa? Jadinya tergantung ke masjid, justru dimakmurkan di sini bagaimana mereka punya usaha. Saya kadang-kadang kalau ada tukang bakso terus lewat sholat di masjid, Pak jenengan itu jualan sendiri ya Pak? Boten Bu, menjualkan. Ya apa Pak kalau kasih modal buat sendiri, bisa enggak? Atau kulaan sudah saya carikan anunya, dikasih modal. Boten Bu gitu. Kenapa? Kenapa? Ini loh sampean sering sholat di masjid. Alasannya apa? Ibu itu orang baik. Kami takut bohong. Tapi kalau yang modelnya rentenir yang begitu-begitu itu bohong karena mereka juga bohongi saya gitu Bu. Ya Allah. Susah ngasih apa namanya? Dulu sampai pernah saya kumpulkan ya masih di majelis ulama, bisa enggak nyembelih seekor sapi terus dikelola bersama, karena nyumpai yang jualan bakso yang pakai babi dan ndak itu, saya dengan Allah yarham Bapak Nidom itu ke masjid di 4 kecamatan ya, 4 ya Bu ya, 5 itu nyumpai itu yang memang pakai ini babi nggak mau datang Bu, nggak berani datang ya, sampai pakai yang mirip yang mata sipit yang apa itu untuk meneliti bakso ini, Pak ada babinya apa enggak Pak, saya kalau ini saya kesukaan saya yang ada babinya. Itu cara-cara mendekati tukang bakso sehingga mereka punya catatan. Nggak tahu majelis ulama sekarang. Ya, kami dulu begitu. Ya, jadi karena apa? Ya, jadi untuk produk halal bukan hanya disetempeli, tapi bagaimana betul-betul teruji kehalalannya. Ya. Kemudian untuk itulah maka ibu-ibu sekalian, politik ini ada 2 ya bagi perempuan. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung seperti apa Bu?
yang langsung ikut terlibat di partai politik, ikut terlibat nyalonkan wali kota, gubernur. Saya kemarin mampir ngajak ibu-ibu yang ikut saya, sampean kepingin apa Bu? Ikan bakar. Ojo beli yang di pasar, ayo tak ajak ke tempat bakarnya, karena itu orang Malang, terus suaminya di Sumenep sana. Itu kan ada di mobil ini kan ada tulisan ya, Aisyah Jawa Timur gitu kan. Ibu anunya Jawa Timur. Iya Bu, saya mau nyalonkan gubernur, kira-kira bisa enggak ya? Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan. Saya ketawa gitu loh Bu ya. Itu ya, jadi kalau mau ikut politik yang praktis ya itu di bupati, wali kota itu keterlibatan secara langsung. Yang tidak langsung seperti apa? Ya, lewat rumah, lewat masyarakat. Kemenangan politik kuncinya di dalam keluarga. Nek keluarga aja enggak sama. Politik dalam Islam ya Bu ya, itu saya kemarin mengumpulkan caleg-caleg perempuan, itu insya Allah minggu depan kami undang Prof. Husnul Mariah, caleg-caleg perempuan se-Jawa Timur. Kadang-kadang kalau perempuan kami digawean tok Bu, karena saya pernah soalnya, ya untuk kampanye mau apa itu loh nggak boleh. Sesama partainya. Jadi kalau di pengajian ini kamu boloku, koncoku, bestiku, di politik kamu musuhku, walaupun satu partai. Karena mereka semua berjuang ingin ojo kena ini ya Bu ya begitu, karena saya pernah masuk di situ. Kamu adalah musuh. Ketika jadi kontestan ini, kamu adalah musuhku. Bersaing antara satu dengan yang lain, apalagi dengan partai yang lain. Gitu. Itu semua mikir dirinya, nggak ada yang mikir orang lain. Jadi yang tidak langsung itu perannya di masyarakat. Ya, sekarang Ibu apa yang harus dilakukan? Jangan sampai. Pernah Bu ngasih tahu mak yang melijo, yang di ini, tahu nggak Bu caranya nyoblos? Pernah nggak Ibu melakukan itu sudah? Ini kan masa kampanye toh. Kadang-kadang nggak usah dipaksa. Lah ini presidennya ada 3. Coba lihat Bu fotonya, Ibu suka yang mana? Istiharo ya, Ibu sholat kan, nah, tunjukkan, biar mereka punya pendapat. Ada kemarin ketemu, loh iya saya sebenarnya senang ini, tapi kan ini yang ngasih bantuan, kalau enggak katanya diputus. Sumbangan yang diberikan ke sampean BLT macam-macam, itu pajaknya wong-wong sugih. Kan dari pajak toh Bu. Bahkan sampean juga ditarik pajak. Bukan pemberian dari perorangan. Itu ya jadi ditakut-takuti. Terus ini apa? Yang merah. DPD toh? Ya. Enggak tahu, enggak ada yang kenal. Kalau pas ini kita tunjukkan. Terus ini yang untuk DPR 1, yang ini sampean maunya apa? Gak ono yang kenal, wes nyoblos partainya aja. Gak usah repot. Ya. Kalau memang kita ini yang DPR RI, ini aku titip ya, titip. Ini saya tahu persis orang ini. Sudah pantas, bahkan sudah pernah menjadi tim juri dari Pilpres sebelumnya.
sekarang dia rektor, pernah ketua ID nasional, sudah ya ID pusat, ilmunya sudah mumpuni, aktivis masjid sejak mahasiswa. Ya, saya anukan begitu. Yang nggak ngerti yang mana? Partainya aja yang dicoblos, sampean share yang kemana? Oh, ini nanti ke arahnya yang ini, itu kadang-kadang ya itu share yang ini ya nggak apa-apa. Tapi ini sudah nggak usah dibuat ruwet-ruwet. Soalnya nanti mereka bingung Bu kalau nggak kita kasih tahu. Kita tidak memaksa tapi memberikan penjelasan kepada mereka, jangan sampai takut yang ditakut-takuti. Ini peran politik yang tidak langsung. Ya, ini nanti apa? Derajatnya di mata Allah ya beda di mata Allah. Ini yang melico, yang apa di tempat saya itu kan antara pembantu satu dan satunya itu kan saling kenal mengenal gitu ya. Saya kadang-kadang kalau ngobrol saya juga ikut. Wis duwe pilihan ta. Nah, gitu ya. Jadi duwe pilihan. Sampai dari ini tuh yang suka yang mana. Ya kadang ada yang teman, Bu langsung tunjukkan. Iya, kalau mereka minta ya kita, kalau belum, kalau Ibu kemana? Ya saya ini. Kalau enggak bertanya, ya suruh isyarat. Ya obrol-obrolnya perempuan itu lebih mudah mempengaruhi orang lain. Ya, pemilih perempuan, ya ini kan bagian masyarakat ngaji politik itu penting, Bu. Ini berkaitan dengan kalau mau kemiskinan asli semua tata dengan baik, itu harus dari pucuk pimpinan. DPR RI yang penting. Bukan ini ada kemarin. Ini ponakan kita mau ketemu, enggak, kamu belum pantas. Akhirnya enggak jadi ketemu saya. Ini loh yang pantas. Itu bukan siapa-siapa saya, tapi tak sebarkan semua. Kenapa? Saya tahu. Kamu belum pantas menurut saya. Semuanya DPR, rekam jejaknya, pengalamannya, berani. Ada, karena membuat undang-undang. Ya, di DPR. Maka ibu-ibu sekalian, kita punya peran di masyarakat. Ada perempuan yang tidak ikut memilih karena bilang apa? Gak penting. Podo ae. Dari dulu uripku yo ngene. Ya, saya kalau di Madura, ke Madura itu cuman gemes ya Bu. Harusnya di Jawa Timur 1 titik saja pagerungan minyaknya. Jawa Timur nggak ada orang miskin harusnya. 1 aja di pagerungan. Padahal banyak kan. Gasnya yang di Bangkalan itu. Ya. Saya kadang-kadang sampai ke itu lo tanya kok bisa itu lo ya. Lah ini kan kami dari apa ya Bu, itu ada aturannya. Lah bagaimana pemerintah daerahnya? Bagaimana pensinya? Ke situ. Karena sudah miskinnya ekstrim sudah Bu, ekstrim. Akhirnya apa? Curi, merampok. Karena ininya sudah lapar, perutnya sudah lapar. Jadi ini peran kita yang kalau yang memang mau terjun di partai politik, di caleg, mau caleg apa saja, maka harus dibimbing. Saya katakan,
Sampean pembimbingnya siapa? Kalau mau di partai politik itu harus ada tim sukses yang memberikan bimbingan, bukan hanya mengkampanyekan saja. Perempuan harus dibimbing. Ya. Jadi supaya menyadarkan kepada perempuan-perempuan yang lain. Ini memang dilihat ya, ini kemarin KPU yang saya dukung, saya perjuangkan dulu itu ada 6 masuk semua. Sekarang enggak masuk semua. Tidak ada yang masuk, Bu. Waktu tanya, Bu, saya mau yang jadi caleg bisa. Kalau enggak pantas, kamu bisa enggak gebrak meja? Nek lemah lembut gak iso ndek politik itu. Kenapa? Katanya Ibu Siti Aisyah Amini yang P3 dulu itu loh Bu. Ya, saya pas di umum karena saya yang diminta untuk mendampingi beliau dari datangnya sampai kepulangannya, transitnya di mana, seperti apa, saya bertanya. Saya itu loh Bu, ke kamar mandi, sekian pasal sudah dirubah. Makanya saya pernah waktu MPR-nya Pak Amin dulu sampai sholatnya di jamak. Itu karena itu. Terus tiba-tiba kursinya kosong, tidur. Ya, itu yang nyusahkan. Timbangin jadi wali kota karuan jadi DPR loh, Bu. Lebih besar anunya. Kalau mencari, tapi karena berat memang. Kemudian tempatkan perempuan yang mampu menjadi fa'il subjek untuk melakukan perubahan. Kenapa? Perempuan gampang dirubah. Kalau tidak dikuat, makanya perlunya ada pembimbing. Kalau mungkin ada keluarganya ibu yang sudah jadi caleg, kamu harus ada yang memberikan bimbingan, maka akan termakan dengan politik itu sendiri. Banyak kan perempuan nggak tahu apa-apa tiba-tiba masuk penjara. Wah, yang laki aja juga masih mudah kok ya Bu ya, apalagi yang perempuan. Ya, jadi ini beberapa hal yang terkait dengan masalah-masalah bagaimana kaitannya dengan peran perempuan, andilnya perempuan di dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk yang tidak lepas dengan masalah politik ini. Ya, jadi waktu kita masih ada, ibu-ibu, jadi bagaimana kita ini masih belum apa-apa, ya mari kita ikut andil memperjuangkan, beristiharah di antara siapa, kita lihat pada dampaknya kepada umat Islam. Dampaknya kepada umat Islam itu sendiri yang mayoritas beragama Islam. Ya, jadi saya kadang kalau ngajar mahasiswa yang dari Papua, ya kan harus ikut juga gitu ya Bu. Kalau mau ikut ya saya silakan, kalau enggak ya siapa tahu kamu nanti jadi gubernur di sana loh. Nah, setidaknya kamu harus jadi gubernur yang adil, bagaimana yang Islam itu juga adalah wargamu yang harus dijaga. Itu pentingnya kadang terus diamini gitu Bu ya, diamini. Jadi harus didekati, setidaknya mereka tidak membenci kepada Islam. Karena Islam itu sendiri ada fasik, munafik gitu ya Bu ya. Ada yang musyrik. ya musyriknya di sini kecil, yang riya itu. Yang riya ya. Kemudian ada lagi yang satunya Islam yang memang beriman. Ya. Jadi ada kategorinya itu sama-sama Islamnya, sama-sama sholatnya, tapi sholatnya kadang khusyuk, kadang enggak, nek repot ya tidur gitu loh Bu. Itu bagaimana dia tidak bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, apalagi mau mengurus orang
orang lain. Waktu Pak Habibie itu kan enggak usah, ayo sholat kan enggak usah begitu, tapi beliau langsung memberikan contoh. Karena di pemimpin itu ada dua, harus ada uswah dan qudwah. Uswah, teladan dan menggerakkan. Menggerakkan apa? Menggerakkan kemajuan. Ya, bagaimana warga itu bisa maju, bagaimana warga itu bisa bahagia. Itu tugasnya, membahagiakan, tidak membuat sedih gitu ya. Kalau saya lebih bagus tidak usah dibantu, tapi kembali ke swasembada pangan. Ya dulu pernah di zaman Pak Harto kan pernah ekspor ya, pernah ekspor sampai beras luar biasa. Kalau sudah beras itu murah, bahan pokok itu murah, itu kayaknya lebih lebih tenang gitu ya. Kalau ibu-ibu itu kan lebih tenang gitu. Lah sekarang impor banyak kok bisa impor gula di kebun agung itu masih banyak kok sudah giling lagi. Lah gimana? Karena pemerintah masih impor. Gimana petaninya? Tebu gitu loh. Itu saya kan kadang ngisi di kebun agung itu Bu. Jadi ini masih numpuk, belum terjual, sudah giling lagi, sudah waktunya giling lagi. Kenapa kok jadi ini? Ya karena ada, wah sini ruwet pokoknya kadang-kadang. Mafianya yang banyak, mafianya itu loh Bu. Ini kalau mau jadi apa itu sekarang gampang. Pokoknya bisa aja ya di tempat saya itu. Kamu kok duwe utang wis jadi kepala desa kok, kan tanah bengkoknya banyak. Bingung dia tiap bulan bayar rampok, bayar maling. Kenapa? Karena ingin desanya aman. Ya, rampok itu nggak boleh masuk ke situ, tapi apa? Supaya nanti kepilih lagi. Niatnya sudah lain. Harusnya mau aman itu kan warganya diajak rundingan. Ya apa caranya aman? Terus ada pos apa itu Bu? Kamling gitu ya. Itu seperti itu, ada tanggung jawab gimana rasanya. Kenapa kok tidak aman? Tidak harus ya itu. Tiap bulan. Kalau enggak diancam sama rampoknya. Ya begitu, barangkali ibu-ibu kita berdoa terus. Doanya apa Bu? Surat apa? Al-Baqarah 126 29. Ketiga Ali Imran 26. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang punya kuasa. Saya enggak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Ya, itu agak dikonsentrasikan seperti Rasulullah di perang Badar. Kalau kami terbunuh, siapa yang akan menyembah engkau ya Allah? Itu permintaannya Rasulullah kepada Allah ketika di perang Badar. Kenapa? Enggak mungkin. Orang 1 lawan 10 senjatanya ini bagaimana caranya menang? Maka Allah mengingatkan di ayat 249 surat Al-Baqarah tentang Jalut melawan Talut. Talut itu ya rajanya Nabi Daud. Akhirnya Allah menguatkan itu untuk contoh kepada Rasulullah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit bisa menghancurkan kelompok yang banyak, dan itu dibuktikan di perang Badar. Dibuktikan loh, Jalut itu loh sudah mengalungkan pedangnya ke Nabi Daud dan yang bersama Talut. Ya, saya kalau cerita sama anak saya, cucu saya, akhirnya Allah membuatnya Jalut stroke. Saya gitu. Jadi ininya pedangnya jatuh, akhirnya Nabi Daud punya ketepel langsung kena dahinya bocor semua, matilah yang namanya Jalut. Lah anak kecil kan susah toh Bu.
Ya, dibuat seperti itu kalau cerita. Akhirnya Nabi Daud berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kenapa? Karena tentaranya Jalut yang asalnya beriman itu wis ngikut tentaranya Tolut, ya. Tolut itu enggak kaya, Bu, tapi dia punya ilmu dan fisik yang bagus. Baca 247 sampai 250 Al-Baqarah, kisah Tolut dan Jalut. Tolut itu siapa? Pemimpin, dia raja yang beriman, tidak punya kekayaan, tapi punya fil jismi wal ilmi. Dia punya ilmu dan fisiknya sehat. Itu di situ. Akhirnya apa? Allah memenangkan semua pengikutnya beberapa itu sudah ikut Jalut. Kenapa? Ada roti, ada air. Aku lo ngelak katanya, Bu. Sekarang kan gitu. Ini loh ada jabatan nih, gak anu kamu nanti. Itu dirasakan, akhirnya tinggal sedikit. Rasulullah perang Uhud, korbannya berapa, Bu? Ali Imran 159. Korban perang Uhud berapa? Ibu yang sudah haji umrah balik itu loh. Ayo, berapa korbannya perang Uhud? Ini akan terjadi lagi, Bu. Korban yang banyak nanti bagi umat Islam. Berapa korbannya? Ibu yang sudah balik umroh ke Madinah ziarah. Diajak ke Uhud toh, berapa? Berapa teh? Korbannya perang Uhud tuh berapa? Ah? 70 orang waktu itu sudah banyak. Siapa pemimpin perang Uhud? Rasulullah sendiri yang mimpin. Yang memanage, mengelola itu Rasul bersama Abu Bakar. Mana? Tolong kamu di sini ya. Jangan beranjak sebelum aku memerintahkan untuk kamu pindah. Asalnya menang kan? Musuh sudah pada meninggalkan. Itu asbabun nuzulnya 159 Ali Imran. Akhirnya apa? Hanya 10% yang ingat pesan Rasul yang di bawah Zubair bin Awam, suaminya Asma binti Abu Bakar. 90% tertarik dengan ghanimah, harta rampasan perang, sampai lupa kepada pesannya Rasulullah. Apa yang terjadi? Balik 70 orang dalam jumlah yang banyak pada saat umat Islam masih sedikit. Pamannya Hamzah yang memimpin berkuda, ya itu jatuh, dibunuh. Ya. Jadi apa? Rasulullah sampai ditaruh jenazahnya, datang yang lagi, yang namanya Hamzah itu jangan dipindah dulu. Jadi disolatkan berapa kali oleh Rasulullah. Sedih betul Rasul itu. Gara-gara apa? Ghanimah. Sekarang ghanimahnya berkucuran 100 juta. Tidak hanya 100.000. Itu sekarang. Siapa? Itu manusiawi. Katanya Allah mengingatkan kepada Rasul. Fabima rahmatin minallahu lintalahum. Untung Allah memberikan sifat Rasulullah lemah lembut. Walaupun tafaddan walidal kalbi. Kalau kamu marah kepada kelompok pemanah yang sudah meninggalkan tempat itu, maka mereka akan meninggalkan kamu Muhammad. Maka maafkan mereka, mintakan ampun. Nanti wasyawirhum fil amr. Ajak musyawarah dalam segala ini. Jadi kamu kasih penjelasan Muhammad. Kenapa kok enggak boleh meninggalkan tempat itu sebelum Rasulullah? Karena itu belum jelas. Itu teguran kepada Rasul. Fa'idha azam tafatawakkal 'ala Allah, ketika kamu sudah menetapkan sesuatu, serahkan kepada Allah. Ini yang sekarang terulang lagi peristiwa Talut. Sekarang perang Uhud, kelompok pemanah yang tergiur dengan ghanimah. Ya,
maklum karena mereka hijrah ke Madinah nggak bawa apa-apa. Harta seringkali menjadi penggoda. Makanya bi amwalihim itu bagaimana kita sabar dengan harta. Saya di Jawa Timur membuat kebijakan. Jangan sampai mendatangkan caleg untuk nyumbang ini, nyumbang itu ke sekolah-sekolah. Jangan diterima. Itu adalah apa? Kita harusnya membantu mereka. Mereka masih calon. Itu nanti yang akan memunculkan korupsi itu dari situ. Ini ya Bu ya, sejarah akan terus terulang. Ya, jangan sampai jatuh korban besar nanti. Kalau kita kemudian tergiur dengan ini nanti ini begini itu banyak sekali. Ya, kita harus minta kebersihan hati itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya harus menyampaikan kepada ibu-ibu yang tidak berkenan. Saya minta maaf dan tolong minta kepada Allah dibukakan hatinya. Jangan-jangan yang saya sampaikan di situ ada kebenaran. Ya, begitu ya Bu ya. Nah, ini nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.